Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Fatasya Rahmatika dengan NIM 1302619005, Pendidikan Fisika FMIPA UNJ. Di sini saya akan memaparkan tugas 5 statistika dasar mengenai distribusi normalisasi dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Dr. Firmanul Caturwibowo. Jadi disajikan data hasil belajar dari sebuah penelitian, ada yang computer based dan ada yang hand on, di mana di masing-masing kedua ini ada nilai pretest dan nilai post test sebanyak 29 data gitu ya. Dan sudah dihitung juga jumlah, terus ada jumlah data, rata-rata, variansi, dan standar deviasi dari masing-masing tes ini. Pertama, kita akan hitung normalitas pretest computer based. Jadi kita ini dulu nih pengujian hipotesis kita hitung dulu. Pertama ada nilai maksimal, ini 73 didapat dari ini persamaannya itu max hasil belajar itu dari sheet hasil belajar yang di sini, lalu D8 sampai D36. Nah, kita tahu nih sheet hasil belajar D8 sampai D36 itu adalah nilainya. Ini kan D8 sampai D36 gitu ya. Terus nilai minimalnya itu tinggal kita ganti aja, maksa jadi min. Jadi min hasil belajar D8 sampai D36. Rentang ini adalah selisih dari nilai maksimal dan nilai minimal, yaitu ada di G22 dikurang G23. Banyak kelas, itu fungsinya 1 plus 3,3 dikali log hasil belajar D39. Di sheet hasil belajar D39 itu adalah ini D39 ya, banyak datanya gitu. Terus panjang kelas ini G24 dibagi G25. G24 itu rentang dan G25 itu banyak kelas. Jadi panjang kelas itu adalah pembagian dari rentang dan banyak kelas. Rata-rata itu hasil belajar D40. Di sheet hasil belajar D40 itu adalah ini ya, rata-rata. Lalu S itu standar deviasi D42 di sini. Dan yang terakhir itu N atau jumlah datanya itu D39 di sini ya. Nah, dari kita udah hitung nilai maksimal sampai N ini, nanti langsung ini nih, langsung otomatis terbentuk tabel yang kita bisa lihat di sini. Nah, ini dalam kasih interval pertama ada 43 sampai 48. Ini adalah A29 itu kan ini ya 43 atau batas bawahnya gitu ya, kelas yang bawahnya. Ditambah 5. 5 ini dari mana? Dari panjang kelas. Panjang kelasnya itu 5 kan di sini. 5,149 dibulatkan ke bawah jadi 5. Jadi ditambah 5, nah kita tinggal drag buat kelas di bawahnya juga sama gitu ya. Ini kalau ini 49 dari 48 ditambah 1. Ada selanjutnya ada batas kelas, yaitu dari batas bawah dikurangi 0,5. Kita tinggal drag aja ke bawah. Lalu ada Z untuk batas kelas, fungsinya bisa kita lihat di atas ini. Peluang untuk Z juga pakai norm dis atau normalisasi distribusi gitu ya. Di atas ini fungsinya. Luas kelas untuk Z itu fungsinya ini pakai if. EI itu adalah frekuensi yang diharapkan. Ada juga OI yaitu frekuensi hasil yang diamati. Jadi ada data dari 43 sampai 48 itu ada 7 gitu ya, banyak datanya. Lalu selanjutnya ada persamaan OI min EI kuadrat per EI. Jadi ini hasilnya. Yang ditemukan dihasilkan chi square-nya itu adalah 22,0499 ini. Nah, ini tuh apa? Ini itu adalah nilai mutlak dari Z untuk batas kelas gitu ya, yang minus jadi positif gitu nilai mutlaknya. Lalu selanjutnya ada untuk A sama dengan 5% dengan DK. DK itu adalah derajat kebebasan. DK-nya itu 29 min 1 sama dengan 28. Kenapa? Karena kan kita punya 29 data. Jadi N datanya itu banyaknya 29. Maka hanya bebas pilih N-1 atau 29 min 1 sama dengan 28 data kan sebagai sampel. Karena data ke N atau data ke 29-nya itu sifatnya udah nggak bebas dipilih.
Jadi 28 derajat kebebasannya. Jadi kita memperoleh chi-square buat tabelnya itu 41,3371. Nih abis kita udah ketemu ini, kita cocokin nih pakai tautan tabel. Di sini, tadi kan 5% ya, A-nya itu berarti 5% 0,05. Data DK-nya ada 28, berarti sini 41,3371, berarti sesuai ya sama tautannya. Nih, nah karena diperoleh chi-square lebih kecil dari chi-square tabel, maka hipotesisnya itu diterima atau terdistribusi secara normal. Jadi yang buat nilai pretest computer base-nya itu terdistribusi secara normal. Nah, untuk normalitas post-test CB, normalitas pretest post-test yang computer base, pretest yang hand-on, dan post-test yang hand-on ini sama aja gitu persamaannya. Kayak tadi kita cara ngitungnya tuh sama. Ini buat yang post-test computer base, ya sama aja. Lalu untuk ininya juga, ini kenapa 4? Karena kan panjang kelasnya 3,94 ya, dibulatin ke atas jadi 4 gitu, tambah 4. Nah ini ketemu chi-square-nya itu 4,7247 dan chi-square tabelnya 41,3371. Jadi hipotesisnya juga diterima gitu, terdistribusi secara normal. Karena chi-square-nya lebih kecil daripada chi-square tabel. Pada pretest hand-on, itu sama juga ini ya persamaannya gitu, fungsinya cara menghitungnya sama gitu. Lalu ini panjang kelasnya 6 ya, 5,664 itu dibulatinnya jadi 6. Nah, ketemu chi-square-nya itu 8,7998 dan chi-square tabelnya 41,3371, di mana ini juga hipotesisnya diterima atau terdistribusi secara normal karena chi-square-nya lebih kecil daripada chi-square tabel. Lalu yang terakhir ada post-test hand-on, samaannya sama, cara menghitungnya sama, gitu. Lalu ini tambah 4 karena panjang kelasnya 3,94 dibulatkan menjadi 4, ya dibulatkan ke atas. Ketemu chi-square-nya itu 19,5744 dan chi-square tabelnya 41,3371. Ini juga hipotesisnya diterima karena chi-square-nya itu lebih kecil daripada chi-square tabel, jadi dia terdistribusi normal. Ya, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.